Oke, kita mulai ya. Coba deh bayangin sebuah papan catur geopolitik yang super besar. Nah, pas di tengah-tengahnya ada Mesir, kejepit di antara dua pemain raksasa, Amerika Serikat dan Cina. Yang mereka perebutkan sebuah teknologi militer yang canggih banget, yang bisa mengubah peta kekuatan di seluruh kawasan itu. Yuk kita bongkar permainannya. Nah, lihat ini. Ini dia nih, jantung dari semua drama ini. Pesawat tempur siluman Chengdu J-20 punya China. Ini bukan sekedar pesawat biasa loh. Ini adalah hadiah utama dalam sebuah negosiasi yang taruhannya tinggi banget. Sebuah mesin perang yang bisa memberikan dominasi total di udara bagi siapapun yang berani memilikinya. Pertanyaan besarnya kan gini, kenapa sih Mesir sampai segitunya mau ambil resiko sebesar ini cuma demi beberapa jet tempur? Jawabannya sebenarnya simpel, tapi mendesak banget. Ini bukan lagi soal gengsi, tapi soal bertahan hidup di medan perang masa depan. Mereka sadar, mereka harus modernisasi angkatan udara mereka, atau resikonya ya ketinggalan jauh. Nah, kutipan yang Anda lihat ini pas banget ngejelasin semuanya. Pertempuran udara ke depan itu udah bukan lagi soal siapa yang punya pesawat paling banyak, tapi siapa yang paling susah dilihat, siapa yang bisa olah informasi paling cepat, dan siapa yang bisa selamat dari serangan paling canggih sekalipun. Jadi ini bukan sekedar beli mainan baru, ini soal menulis ulang aturan permainannya. Terus, apa sih sebenarnya yang dimaksud jet generasi kelima ini? Gini deh, bayangin aja lompatan dari HP jadul ke smartphone paling canggih. Pesawat-pesawat ini tuh kayak hantu buat radar musuh, hampir mustahil dideteksi. Otak komputernya bisa menggabungkan semua data dari berbagai sensor, kasih pilotnya semacam kekuatan super, yaitu gambaran 360 derajat dari seluruh medan perang secara real time. Itulah yang bikin mereka jadi aset yang, ya ampun, tak ternilai harganya. Dan disinilah ceritanya jadi makin rumit. Ambisi Mesir ini langsung mentok di tembok besar, yaitu sekutu lamanya sendiri, Amerika Serikat. Dan Amerika sama sekali nggak suka dengan ide ini. Talik ulur geopolitik yang sesungguhnya pun dimulai. Lihat deh bedanya dua pendekatan ini. Beda banget ya. Amerika itu mainnya pakai otot, pakai ancaman dan tekanan biar Mesir mundur. Sementara itu, Cina mainnya kayak main catur. Langkahnya sabar, pelan-pelan, dan semua opsi tetap dibuka. Ini beneran pertarungan antara palu gada melawan pisau bedah. Dan jangan salah loh, ancaman dari Amerika ini serius banget. Mereka siap pakai senjata andalan mereka, sanksi ekonomi lewat undang-undang yang namanya CAETSI. Tapi bukan cuma itu, mereka juga ngancam bakal motong dukungan buat ratusan jet F-16 yang jadi tulang punggung Angkatan Udara Mesir. Coba bayangin, dalam sekejap semua armada Mesir itu bisa jadi rongsokan tak berguna. Ini ancaman eksistensial beneran. Dari lini masa ini aja kita bisa lihat kan betapa tegangnya negosiasi mereka. Awalnya pembicaraan sama China lancar jaya, tiba-tiba melambat pas tekanan AS datang. Terus ada kalibrasi ulang. Ini penting, ini bukan pembatalan, tapi jeda strategis. Mesir ini ibaratnya lagi menari di antara dua gajah, berusaha keras supaya nggak keinjak. Oke, sekarang kita bedah detailnya yuk. Apa sih sebenarnya yang ditawarin masing-masing pihak? Apa yang Cina sodorin? Dan gimana cara Amerika buat nandingin tawaran itu? Nah, di sini permainannya jadi menarik banget. Kita mulai dari tawaran China ya. Harga buat satu biji J-20, siap-siap kaget, sekitar 110 juta dolar. Iya, Anda nggak salah dengar. 110 juta dolar, itu cuma buat satu pesawat loh. Ini investasi yang luar biasa gede, bahkan buat sebuah negara. Terus Amerika gimana? Tentu aja, mereka nggak datang dengan tangan kosong dong. Tawaran tandingan mereka nilainya gila-gilaan, hampir 4,7 miliar dolar. Angka yang fantastis. Ini nunjukin betapa Washington pengen banget jaga Mesir biar tetap ada di pihak mereka dan jauh-jauh dari Beijing. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. China nawarin permata mahkota, teknologi siluman generasi kelima yang futuristik. Di sisi lain, Amerika nawarin sesuatu yang beda, paket lengkap. Mereka emang nggak ngasih jet siluman, tapi mereka nawarin buat ngubah lebih dari 200 F-16 Mesir yang udah ada, jadi mesin tempur yang jauh lebih mematikan, plus sistem pertahanan udara canggih, dan rudal yang udah lama banget diincar sama Kairo. Ini pilihan antara kualitas lawan kuantitas, masa depan lawan masa kini. Wah, strategi China ini cerdas banget. Ini benar-benar taktik kuda Troya modern. Mereka nggak langsung jualan J-20 yang kontroversial itu, tapi mereka nawarin dulu jet J-10C yang lebih jinak sebagai pembuka jalan. Tujuannya apa? Buat masukin ekosistem mereka, pelatihan, pemeliharaan, logistik, ke dalam tubuh militer Mesir.
Nah, kalau fondasinya udah kebangun, nanti jual G20 di masa depan bakal jadi jauh lebih gampang. Jadi setelah semua tarik uluran ini, siapa dong pemenangnya? Mungkin bukan Amerika atau China. Pada akhirnya, ini adalah cerita tentang gimana Mesir yang kelihatannya kejepit justru berhasil membalikkan keadaan dan memainkan kedua raksasa itu buat keuntungan mereka sendiri. Ini dia kuncinya. Mesir itu ogah jadi pion pasif dalam permainan negara adidaya. Sebaliknya, mereka jadi pemainnya. Mereka mengubah persaingan AS-China ini jadi semacam lelang, di mana mereka jadi satu-satunya penawar. Keren kan? Coba lihat deh, kartu-kartu truf yang dimainin Mesir ini sempurna banget. Dari Washington, mereka dapat jackpot. Upgrade armada senilai miliaran dolar sekarang juga. Dari Beijing, mereka pegang kartu as, opsi J20 yang bisa dikeluarin kapan aja kalau AS mulai macam-macam. Mereka bahkan punya jaring pengaman dengan melirik aliansi kayak BRICS Plus biar kebal dari sanksi AS. Ini benar-benar masterclass dalam diplomasi strategis. Dan biar jelas ya, kenapa sih J20 ini penting banget? Jangkauan tempurnya yang sampai 2.000 km itu benar-benar pengubah permainan. Dari pangkalan di Mesir, bahkan cuma satu skuadron kecil J20 udah bisa menjangkau titik-titik vital di seluruh Mediterania Timur dan Laut Merah. Ini bakal ngubah total perhitungan strategis semua kekuatan di kawasan itu. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas. Di dunia yang makin terbagi antara kekuatan-kekuatan besar, apa Mesir baru saja menulis buku pedoman baru? Semacam panduan buat negara-negara menengah tentang cara buat nggak cuma bertahan, tapi juga sukses dengan cara mengadu para raksasa? Mungkin inilah wajah baru geopolitik abad ke-21. Gimana menurut kalian?